Jadi, pada submateri 3 hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti pertama, sikap positif terhadap pokok pikiran pertama, kedua, sikap positif terhadap pokok pikiran kedua, ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga, dan yang keempat, sikap positif terhadap pokok pikiran keempat. Pokok pikiran tidak hanya untuk diingat, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya dengan mengembangkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran ini dapat kita lakukan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, lingkungan keluarga. Jadi, sikap positif terhadap pokok pikiran pertama di lingkungan keluarga dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu yang pertama, saling menghargai anggota keluarga. Yang kedua, hidup rukun bersama dan menjaga sopan santun. Yang ketiga, saling menjaga antar anggota keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama di lingkungan sekolah dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, bekerja sama dengan teman dan tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dan persatuan sesama siswa. Yang ketiga, menghormati dan menghargai guru. 3. Lingkungan masyarakat. Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama di lingkungan masyarakat dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. 4. Lingkungan negara. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran pertama di lingkungan negara dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara di atas yang lainnya, baik individu ataupun golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menjaga dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran kedua dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, lingkungan keluarga. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran kedua di lingkungan keluarga dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga. Yang kedua, bersikap adil dalam pembagian tugas rumah. Yang ketiga, menghormati hak anggota keluarga lainnya. 2. Lingkungan sekolah. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran kedua di lingkungan sekolah dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, antara lain, yang pertama, mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, masuk ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban yang diberikan dengan baik. Ketiga, lingkungan masyarakat. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran kedua di lingkungan masyarakat dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu pertama, menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. Yang kedua, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. 4. Lingkungan negara. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran kedua di lingkungan negara dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu. Yang kedua, menjaga fasilitas umum dan menjaga ketertiban. Yang ketiga, ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Yang pertama, lingkungan keluarga. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga di lingkungan keluarga dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat anggota keluarga. Yang ketiga, tidak menggunakan dan memaksakan pendapat pribadi. Yang kedua, lingkungan sekolah. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga di lingkungan sekolah dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, yakni yang pertama, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat saat diskusi ataupun musyawarah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga di lingkungan masyarakat dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain dan menerima hasil keputusan musyawarah bersama. Yang keempat, lingkungan negara. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga di lingkungan negara dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, melaksanakan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain dalam memilih partai ataupun calon tertentu dalam pemilihan umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran keempat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, lingkungan keluarga. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran keempat di lingkungan keluarga dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, rajin melaksanakan ibadah atau persembahyangan. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar saudara atau keluarga. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran keempat di lingkungan sekolah dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan agama di kelas. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran keempat di lingkungan masyarakat dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda agama. Yang kedua, bertoleransi kepada tetangga yang sedang mengadakan acara keagamaan. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjalin tali silaturahmi. Yang keempat, lingkungan negara. Adapun sikap positif terhadap pokok pikiran keempat di lingkungan negara dapat kita wujudkan melalui beberapa tindakan. Yang pertama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, bersatu dalam menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis. Yang ketiga, menghormati kebebasan dalam beragama bagi setiap orang. Dari penjelasan materi sebelumnya, kalian dapat menyimpulkan bahwa sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dapat kita wujudkan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun negara. Selain sikap positif yang telah dijelaskan sebelumnya, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dapat kita wujudkan juga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kelestarian pokok pikiran dengan cara dijadikan pegangan hidup dan tidak mengganti atau merubahnya. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan serta mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pokok pikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan